Terima kasih masih bersama kami di Breaking News TV One. Pemirsa masih menantikan dimulainya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda sidang tuntutan untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Seperti inilah situasi terkini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pemirsa. Kita coba tanyakan seperti apa persiapan dan dimulai pukul 9.30. Apakah tepat waktu atau seperti apa? Ada Maria Asegaf. Bagaimana informasinya? Maria, silakan. Baik. Ya, selamat pagi Yudi Handoyo dan juga pemirsa. Jika tadi di awal kami kabarkan bahwa kedua terdakwa belum tiba dan juga belum ada persiapan, tapi untuk saat ini Anda bisa lihat di depan ruang sidang juga sudah ramai dengan adanya sejumlah wartawan yang sudah berjaga karena sesaat lagi paling tidak dalam agenda 9.30 jalannya sidang dengan agenda pembacaan surat tuntutan dari JPU kepada dua terdakwa Ricky dan juga Kuat Ma'ruf ini akan dilangsungkan. Dan tadi kami juga sudah lihat sekitar 10 menit yang lalu kedua terdakwa yaitu Ricky Rizal telah datang dan juga telah tiba di PN Jakarta Selatan bersama juga dengan secara terpisah dengan Kuat Ma'ruf yang datang bersama dengan terdakwa Irfan Widianto yang saat ini juga akan menjalani sidang obstruction of justice di ruang sidang 3. Nah, untuk saat ini mungkin kita akan menunggu momen penting juga untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Apa tuntutan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada hari ini, karena jalannya persidangan kemarin cukup luar biasa menarik. Kalau boleh saya rangkum secara singkat, paling tidak Ricky dan juga Kuat Ma'ruf ini didakwa oleh jaksa dengan pasal-pasal pembunuhan. Kalau kita lihat deliknya yaitu pasal 340 pembunuhan berencana dan juga 338 pembunuhan junto pasal 55 ayat 1 keikutsertaan dalam sebuah tindakan kejahatan. Nah, tapi yang menarik kalau kita lihat dari persidangan demi persidangan, bahkan kita turut melihat bagaimanakah kedua terdakwa ini cukup emosional di ruang sidang, bahkan juga sempat meminta maaf kepada pihak keluarga dari Brigadir Joshua. Hingga pada persidangan terakhir saja kemarin dirinya menyatakan bahwa turut menyesali dan juga turut bersedih dengan kejadian menimpa rekan sejawatnya yaitu Brigadir Joshua. Tapi pada saat ditanyakan oleh majelis hakim terutama kepada Ricky Rizal, apakah Anda merasa bersalah dengan kejadian ini, Ricky Rizal sempat menanyakan dalam bagian mana yang mulia. Dia disampaikan bahwa memang dirinya tidak merasa bersalah karena sama sekali menyangkal ada keterlibatan dalam delik pembunuhan berencana 340 dan beberapa hal yang disampaikan. Khususnya kita bahas mengenai Ricky Rizal terlebih dahulu. Kami sempat berbincang bersama dengan kuasa hukum Ricky Rizal pada pagi hari tadi bahwa kliennya bahkan juga dirinya pun selaku kuasa hukum cukup optimis. Mengapa? Karena paling tidak ada beberapa hal yang disampaikan. Selama persidangan berbagai fakta muncul. Diklaim oleh pihak kuasa hukum pertama bahwa Ricky Rizal menyatakan tidak bersedia membackup Ferdy Sambo, bahkan juga menolak perintah untuk menembak Brigadir Joshua. Ini disampaikan berkali-kali di persidangan, bahkan kita dengar langsung pada saat Ricky Rizal dimintai keterangan oleh majelis hakim sebagai terdakwa. Kemudian juga yang kedua, Ricky Rizal tidak mengetahui sama sekali apa perbincangan dari Richard Eliezer dan juga Ferdy Sambo sebelum proses pembunuhan terjadi. Sehingga dalam hal ini kemudian diklaim bahwa Ricky Rizal tidak mengetahui adanya niatan tersebut yang akan dilangsungkan pada saat itu di rumah Duren 3. Dan yang ketiga juga Ricky Rizal menyatakan bahwa tidak mengetahui sama sekali bahwa tempat eksekusi dari Brigadir Joshua akan dilakukan di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Hal ini yang kemudian menjadi pegangan kuat dari pihak kuasa hukum dan optimis harapannya bahwa jaksa hari ini akan memberikan tuntutan bebas kepada kliennya. Pertanyaannya adalah kalau kita lihat dari persidangan kita tahu betul bahwa Ricky Rizal tepat berada di lokasi eksekusi Brigadir Joshua. Ricky Rizal bersama juga dengan Kuat Ma'ruf menyaksikan Richard Eliezer bersama dengan Ferdy Sambo dan juga ada korban Brigadir Joshua di sana. Ricky Rizal menyangkal kehadirannya berada di rumah Duren 3 tempat eksekusi pada tanggal kejadian juga waktu kejadian dikarenakan memang diminta oleh Putri Chandrawati untuk mengantar sebuah mobil yang akan nanti membawa Putri dan juga beberapa orang untuk menuju ke rumah Saguling. Begitu juga dengan Kuat Ma'ruf yang menyatakan bahwa menyangkal dirinya tidak ada keterlibatan sama sekali, tidak mengetahui niatan jahat dari Ferdy Sambo, bahkan diklaim juga oleh kuasa hukumnya tidak ada sama sekali komunikasi antara Kuat Ma'ruf dan juga kemudian Ferdy Sambo terkait dengan tema utama yaitu adalah rencana pembunuhan terkait dengan Brigadir Joshua. Jadi dua hal ini yang kemudian menjadi pegangan kuat bahwa kuasa hukum dari kedua terdakwa ini berharap bahwa nantinya jaksa
menuntut bebas kepada kliennya. Sedangkan kalau kita lihat pasal deliknya cukup berat 340, 338 junto pasal 55 ayat 1 KUHP, di mana ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati. Yudi Handoyo. Maria Asegaf melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lengkap sekali informasinya. Kami nantikan lebih terkini lagi di sana seperti apa untuk mengetahui sidang tuntutan kepada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf, pemirsa. Kita kembali berbincang lagi dengan Bang Heri Firmansyah, ahli hukum pidana. Bang Heri, dari perbincangan kita yang tadi sangat panjang begitu, ini juga sangat menarik sekali. Tapi kalau begini Bang, saya mencoba untuk mengikuti dari kuasa hukum Kuat Ma'ruf maupun Ricky Rizal yang tentunya ingin membela Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal gitu ya. Kalau saya sederhanakan ceritanya Bang Heri, ilustrasi untuk KM dan juga Ricky Rizal. Di luar kejanggalan perilaku yang tidak biasa ya Bang Heri. KM atau Ricky Rizal adalah bawahan yang tunduk pada bosnya, kemudian suatu saat bosnya marah pada seseorang dan memerintahkan KM atau Ricky Rizal untuk mengantarkannya ke sana, tapi tanpa tahu ada rencana atau tidak gitu. Lalu di sana dia diminta menutup pintu, berjaga-jaga dan lain sebagainya, dan ternyata di luar dugaan eksekusi terjadi. Nah, tapi dia tidak tahu nih eksekusi terjadi, tapi setelah itu diminta menutupi, mereka juga menurut begitu, tetap mengikuti perintahnya meskipun itu sudah terjadi. Apakah tetap terlibat dalam perencanaan pembunuhan meski tanpa ada perbincangan akan perencanaan? Itu misalkan begitu saja gitu Bang Heri. Begini Bang Yudi, skenario ini bisa diciptakan ya demi kepentingan apapun, termasuk pembelaan itu sah-sah saja. Baik. Dia boleh mengatakan saya nggak tahu, tapi hakim nggak hanya berhenti di situ, jaksa juga tidak berhenti hanya sampai di situ. Tapi dia leluasa untuk mengatakan bahwa dia tidak tahu. Ada asas non-self incrimination, bahwa dalam konteks hukum acara pidana, terdakwa itu boleh saja berbohong bahkan. Yang kita anggap nggak boleh sebagai orang awam hukum, itu ternyata boleh. Jadi dalam hal ini apa saja yang disampaikan boleh, tapi ingat bahwa apa yang dipertanyakan sesungguhnya itu adalah sesuatu yang sudah masuk pada tahap yang tidak hanya berhenti di situ, sudah ada tahap proses sebelumnya. Ada penyelidikan, ada penyidikan, ada penuntutan, baru sampai kepada proses pembuktian persidangan. Jadi tahapan itu menurut saya tidak serta-merta langsung runtuh dan hilang. Nah, jadi kita menghormati bagian untuk membuat ilustrasi tadi apapun itu dengan mengatakan saya nggak punya pengetahuan, saya tidak punya niat, ya kan? Nah, tapi sebelumnya kalau kita logikakan semua orang yang ada di TKP ini kan semua orang yang kecuali Pak Sambo ya, itu kan semua yang ada di Magelang. Mungkinkah tidak memahami adanya korelasi dengan apa yang terjadi di TKP pada saat hilangnya nyawa almarhum Brigadir Joshua tadi. Bahkan ada bagian-bagian tertentu yang dianggap tadi menutup pintu, dianggap misalnya biasa. Dan kemudian ada mendengar tembakan, jelas pasti yang ditembak itu di depan matanya, dia lebih menghindari ke tempat yang mungkin bagi kita ketika pada saat yang sama menghadapi hal tersebut, sepertinya kita akan tetap kekeh ada di tempat kejadian perkara kecuali untuk melarikan diri atau menghindari hal tersebut karena khawatir jadi korban berikutnya. Tapi ketika hanya mendengar suara panggilan dari HT kalau nggak salah, itu menurut saya sesuatu yang logikanya kalau dicari ada, tapi panjang sekali untuk mencari korelasi agar menjadi sesuatu yang benar, bukan pembenaran ya, tapi sesuatu yang benar secara akal sehat sekali lagi. Karena biasanya kalau terjadi hal-hal yang sifatnya mengerikan, spontanitas manusia itu pasti kalau nggak defense dengan cara menjatuhkan atau berusaha melumpuhkan orang tersebut, minimal dia menyelamatkan dirinya. Tapi dia tidak berpikir tuh untuk urusan dunia yang lain tuh dia nggak berpikir. Bahkan kalau dia belum makan saat itu saya yakin dia nggak akan mikir untuk makan dulu, Bang Yudi, untuk ke dapur untuk ngambil makan nggak akan sempat berpikir itu. Jadi itu harfiahnya. Maka bahasa saya mungkin ya anomali-anomali tadi itu akan mencoba dikaitkan dengan hukum umum alam yang biasa dimaknai oleh setiap orang yang dihadapkan pada peristiwa itu. Karena kalau dimaknai kepada si A saja, ya itu perlu penelusuran lebih dalam. Tapi covering pertamanya adalah atau filter pertamanya ini kita hadapkan pada situasi ini kepada semua orang. Ambillah sampel 10 orang. Apakah 10 orang itu akan
mendengarkan suara yang manggil dia yang jauh di luar sana dibandingkan dia Di depan melihat mata ada fakta atau peristiwa itu mencoba ya? untuk menyelamatkan. Hmm, Nah, saya rasa ini menjadi penting agar kita bantah membantahnya nggak asal bicara begitu kan. hmm, Itu kan mungkin bantahan yang tidak memikirkan dipatahkan dengan keterangan yang lain atau fakta yang lain atau coba untuk diganggu dengan pernyataan yang lain. Kalau hanya itu yang berdiri sendiri, saya yakin semua orang akan menjawab seperti itu. betul. Tapi Kal ketika tadi dikaitkan kembali dengan relasinya ke ya kasus hubungan. sebelumnya, karena sebelum ini nggak baik-baik saja hubungannya. Hmm, Ya, kalau sampai ada orang mau mengejar dengan senjata tajam, saya rasa itu bukan bukan urusan untuk bicara ya. baik-baik atau diselesaikan dengan kekeluargaan, Ya, tapi ya. sesuatu yang sudah tidak bisa dibicarakan lagi dengan baik-baik. Nah, maka diambil jalan itu kan. Sehingga hal ini harusnya jadi Pertimbangan ya. jadi mafhum semua begitu. Dan sekali lagi orang-orang tadi itu mengetahui persoalan itu, Hmm, begitu kan? Dan kalau kita dalami lagi, ini tidak bermaksud apapun ya, coba untuk menjelaskan dengan logika saja, bahwa KM, RR, kalau saya sampaikan sebelumnya kan mereka orang lama, ya, orang lama yang bekerja dengan Pak Sambo. ya, Nah, sedangkan Eliezer ini kan baru, kalau nggak salah baru beberapa bulan ya, belum sampai setahun. ya. Jadi mungkin belum tahu hukum kebiasaannya. Jadi untuk berkomunikasi juga berbeda. Nah, sehingga kenapa juga harus dia yang jadi eksekutor? Nah, itu juga perlu untuk didalami kan. Ya, 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 Mengapa ya, ya. bukan dua orang yang lebih dikenal tadi begitu? Ya, Kalau apakah ada pembelaan ini Bang bahasa Heri, lain itu? dari pihak RR dia sudah menolak, ini kan juga beberapa kali dijadikan apa ya, alat bagi kuasa hukum bahwa kliennya sudah menolak perintah menembak karena tidak kuat mental. Ini akan meringankan tidak untuk vonis ataupun sidang tuntutan nanti? Ya, saya nggak mau berusaha dianggap nanti nggak mau mendengar orang lain ya dan kejam gitu ya. Jadi Baik. oke lah kita anggap itu sebuah alasan walaupun kita bisa menangkisnya lagi dengan pernyataan lain. Tapi kalau tadi dianggap sebagai pembelaan bahwa dia itu menolak untuk melakukan eksekusi, itu mungkin poin baik lah. Ya, Baik. kita harus berbesar hati juga untuk melihat tidak semua orang itu salah terus begitu ya. Sampai nanti kita nggak bisa berpikir secara bijak dan adil. Tapi dalam hal ini, apakah kemudian perbuatan itu saja kemudian tidak bertalian dengan perbuatannya setelahnya, setelah dia menyatakan menolak itu, apakah dia berhenti di situ? Apakah dia mungkin menghindari atau mencari argumentasi lain sehingga tidak ada kaitan langsung yang bersangkutan tadi dengan peristiwa ini? Menurut saya ini pun perlu dipelajari lebih jauh kan. Dan saya rasa kemarin dari persidangan kemarin juga hakim menilai bahwa ada kata backup, ada kata minta untuk mengeksekusi kan, menembak. Kamu berani nggak nembak? Dia bilang nggak berani. Untuk menembaknya. Nah, jawaban Ricky Rizal itu termasuk juga jawaban untuk menolak membackup. Nah, tapi kalau menolak membackup kita kaitkan dengan perbuatannya, dia ternyata juga yang manggil si A, begitu kan, untuk si Eliezer kan. Saya nggak tahu apakah itu inisiatifnya atau diminta Sambo, saya nggak tahu tuh. Nah, tapi ada kegiatan itu. Kemudian dia juga secara sadar ikut juga ke TKP, sedangkan dia tahu bahwa sebelumnya ada informasi terkait hal itu kepada dirinya kan. Nah, ini yang bagaimana membantahnya itu ya, karena saya bukan kuasa hukumnya, Ya, Bang ya. Yudi. Nanti kalau saya beritahu kan jadi nggak baik juga kan. Nah, Ya, ya, jadi ya. silahkan difikirkan itu kemarin di persidangan itu bagaimana membantah hal itu. Dia mengatakan nggak, dia tahu informasi itu akan terjadi sesuatu yang mungkin akan mengerikan tadi, tapi dia ikut juga ke sana. Nah, ini yang kenapa nggak menolaknya itu nggak linear, nggak, kalau bahasa agama atau istiqomah mungkin ya, Istiqomah, satu arah istiqomah ya. tetap begitu. Jadi awal menolak, mengeksekusi, termasuk juga ikut serta ke sana karena dia udah punya pengetahuan bahwa kemungkinan akan ada perbuatan yang membahayakan seseorang di sana. Nah, itu Logikanya yang menurut ketika saya ada ancaman menggunakan pisau, kemudian ada perintah seperti itu, kemudian di dalam satu ruangan harusnya secara pemikiran RR sudah bisa menyimpulkan ya, apalagi dengan pengalaman di kepolisian beliau gitu ya. saya bahkan nggak mau menjawab itu, kita lempar ke orang lain gitu ya. Nah, Bang Yudi tadi kan sempat berpikir begitu mungkin ya. Ya, ya, ya. Nah, kalau memang mau, karena ini bukan hal biasa yang disampaikan.
Ini bukan hal biasa, bukan untuk memberikan surprise yang baik begitu. Baik, Tapi ini sesuatu yang menghilangkan nyawa orang, kemungkinannya ada di situ. baik. Entah itu 0,0 sekian persen kah, 10% kah, tapi ada informasi yang diterima itu. Saya nggak bicara tentang dia tidak melakukan Ya, ya, apapun ya, ya. ya, ya. Itu nanti jadi tameng sendiri tuh. Bang Heri, Kita sebagai kita lawyer juga ya, paham hal itu. Jadi jangan dikatakan karena dia tidak melakukan apapun, tidak mencegah, kemudian dia jadi terpidana. Bukan, bukan. ya, Itu ya. bukan, saya nggak bicara delik commission saya nggak bicara itu. Itu malah jadi santapan empuk untuk dijawab nantinya. Jadi Baik. pembelaan baru. Tapi enggak, kita bicara dia tahu informasi itu, Hmm. dan itu disampaikan langsung ke dia loh, nggak lewat perantara loh, Bang Yudi. Baik, Bang Heri, Kecuali kita tadi jeda dulu ya, disampaikan Bang Heri. lewat Kita jeda dulu, Bang Heri. Nanti kita lanjutkan diskusi menarik ini, Bang Heri. Tetap bersama kami, pemirsa di Breaking News TV One. Perbincangan akan kita lanjutkan. Kami segera kembali.